it happened in stages, gradually. It doesn't necessarily, not to me at least, happen overnight. My experience with, let's say, pornography generally, but with pornography that deals on a violent level with sexuality, is that once you become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction. Kalau di Indonesia yang menghebohkan terakhir kali adalah kasus serial killer Wawon CS. Dan masih berkaitan tentang itu, di video kali ini aku akan bahas serial killer yang sangat sadis luar biasa dan fenomenal sampai ceritanya difilmkan oleh Netflix. Gimana ceritanya dan sisi psikologis apa yang bisa kita ambil dari cerita tragis ini? Tonton videonya sampai akhir bersama aku, Devi Puspita. Secara normal kita sebagai perempuan kalau lihat cowok ganteng itu kita tertarik dan mungkin ada keinginan untuk deket ya sama dia. Tapi apakah akan berlaku sama kalau cowok gantengnya seperti ini? Theodore Robert Bundy atau terkenal dengan sebutan Ted Bundy, pembunuh berantai yang tampan dan fenomenal di era 1970-an. Bagi kamu khususnya yang suka tentang serial killer, pasti nggak asing dengan Ted Bundy ini. Dia adalah pembunuh berantai fenomenal yang ganteng dan juga karismatik, yang menyita perhatian masyarakat di dunia di tahun 1970-an. Gimana ceritanya? Ted Bundy lahir dari sebuah keluarga yang bisa disebut kurang ideal. Kurang idealnya gimana? Dia dilahirkan oleh seorang ibu muda yang masih berusia 20 tahun, sementara ayahnya siapa? Dia tidak tahu. Nah, karena pada saat itu ibu dari Ted Bundy ini masih sangat muda, akhirnya nenek dan kakek Ted Bundy memutuskan untuk mengakui Ted Bundy sebagai anak mereka. Ya udah deh, karena kamu masih muda, biar anak kamu ibu rawat dan ibu akui sebagai anak kandung. Jadi kamu nanti berperan sebagai kakak perempuannya ya. Jadi gitu teman-teman. Sepengetahuan Ted Bundy, ibu kandungnya ini adalah kakak perempuannya sampai Ted Bundy dewasa. Singkat cerita, ketika dewasa Ted Bundy kuliah di University of Washington. Dia ngambil jurusan psikologi. Nah, seperti yang aku bilang di awal tadi, Ted Bundy ini tumbuh jadi seorang pria yang tampan dan juga menarik. Jadi bukan cuma ganteng aja, tapi dia juga tahu bagaimana cara memperlakukan perempuan, tahu gimana cara berkomunikasi, sehingga hal ini membuat dia semakin charming atau membuat orang kepincut sama dia, teman-teman. Jadi pas di kuliah itu dia jadi cowok populer, ibaratnya kayak kamu yang mungkin di kampus ada cowok populer. Nah, Ted Bundy jadi orang yang seperti itu. Banyak sekali cewek yang suka sama dia. Kan hanya ganteng dan charming, dia juga pintar, teman-teman. Jadi nilainya itu hampir semuanya A, hanya ada beberapa yang B. Nah, di kuliahan itu dia akhirnya pacaran dengan seorang perempuan yang cantik dan juga berasal dari kalangan menengah atas bernama Stephanie. Nah, mereka menjalin hubungan layaknya anak muda pada umumnya yang sedang kasmaran dan pacaran. Namun sayangnya dalam proses pacaran itu, karena Stephanie ini berasal dari kalangan menengah atas, akhirnya ayah dan ibu Stephanie tidak menyetujui kalau Stephanie sama Ted Bundy. Jangan sama dia berasal dari kalangan biasa. Karena seperti deskripsi yang aku jelaskan tadi di awal ya, Ted Bundy berasal dari keluarga yang biasa aja, tidak seperti Stephanie yang berasal dari kalangan menengah atas. Nah, akibatnya Stephanie meminta putus dari Ted Bundy, teman-teman. Akibat dari putus cinta itu, Ted Bundy galau, teman-teman. Karena dia galau, akhirnya dia mutusin aja buat pulang ke rumah. Nah, ternyata keputusan Ted Bundy buat pulang ke rumah itu bukanlah keputusan yang tepat pada saat itu. Kenapa seperti itu? Pas dia pulang, dia akhirnya menemukan sebuah fakta. Dia baru tahu pada saat itu ternyata orang tua yang dia anggap selama ini adalah kakek neneknya, sementara kakak perempuan yang dia anggap selama ini adalah ibu kandungnya, dan dia nggak tahu ayah dia itu siapa. Nah, akibat kekecewaan yang dirasakan setelah tahu tentang fakta itu, akhirnya dia balik lagi ke kota, teman-teman. Dia balik lagi, kemudian dia memilih untuk melanjutkan kuliah. Dia ambil kuliah jurusan hukum, namun sayangnya di sini tidak selesai, jadi dia berhenti. Kemudian dia memilih untuk bekerja dan menghasilkan uang sebagai seorang psikiater yang menangani telepon layanan bunuh diri. Jadi ketika ada orang yang mau bunuh diri seperti itu, dia yang menangani teleponnya dan berusaha untuk comfort atau membuat orang tersebut biar tidak melakukan tindakan yang tidak diinginkan atau bunuh diri itu tadi. Jadi kayak orang yang menenangkan, ibaratnya ya teman-teman, orang yang menenangkan beberapa orang yang punya keinginan untuk bunuh diri itu tadi. Nah, saking charmingnya atau saking pinternya Ted Bundy ini berkomunikasi dan bagaimana dia membawa diri, banyak sekali orang yang pengen terhubung sama Ted Bundy. Jadi ketika ada telepon layanan seperti ini dari orang lain, mereka selalu minta,
boleh nggak kalau aku ngomong sama Ted Bundy aja? Nah, karena Ted Bundy ini pelayanannya bagus, kemudian bisa disebut dia banyak penggemarnya, dia jadi sukses. Ketika dia sukses, perempuan yang pernah membuat dia sakit hati di masa lalu, atau kita sebut mantannya, atau kita sebut Stephanie, itu kembali lagi datang dalam kehidupannya. Akhirnya mereka bertemu, kemudian CLBK, cinta lama bersemi kembali. Mereka menjalin hubungan itu lagi hingga pada momen atau pada titik Stephanie ini sampai yakin bahwa dia akan menikah dengan Ted Bundy, bahwa Ted Bundy akan menikahinya, bahwa Ted Bundy ini akan menjadi suaminya. Namun sayang sekali, sedih banget teman-teman, ketika dia berharap seperti ini kepada Ted Bundy menghilang begitu saja pada saat itu. Dia ngilang, atau bisa disebut sekarang istilahnya adalah ghosting, dan disitulah Stephanie merasakan patah hati. Dan ketika melihat Stephanie di patah hati, mulailah di situ jiwa brutal Ted Bundy ini muncul. Dia merasa puas karena dendamnya terbalaskan. Jadi ini pentingnya teman-teman, sisi psikologi dari sini yang bisa kita ambil adalah pentingnya kita selesai dengan masa lalu agar kita tidak menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Ted Bundy melakukan ini karena dia masih ada kebencian dan rasa dendam terhadap Stephanie karena pernah menyakitinya. Dan bukan hanya pada sampai ini aja, ada tindakan yang lebih parah lagi yang akan kita bahas akibat dari luka yang Ted Bundy rasakan dan belum termaafkan. Nah, dari titik itu akhirnya Ted Bundy menghilang. Dia ketemu dengan perempuan baru bernama Elizabeth. Perempuan ini punya anak satu, dan Ted Bundy menjalin hubungan atau pacaran dengan Elizabeth. Ketika pacaran sama Elizabeth, Ted Bundy ini adalah seorang pria idaman yang ganteng, kemudian bisa memperlakukan perempuan dengan baik. Pokoknya cowok ideal banget, cowok idaman, husband material banget pokoknya, yang bikin cewek kelepek-kelepek. Tapi menurut keterangan dari Elizabeth ini, Ted Bundy itu kayak orang yang punya kepribadian yang berbeda. Ketika dia lagi baik, dia akan biasa aja seperti sebagaimana cowok ideal pada umumnya. Tapi ketika dia marah, dia bisa sangat mengerikan sekali, mengusir dan sebagainya. Dan keterangan yang diberikan oleh Elizabeth adalah Ted Bundy ini punya kebiasaan dia seringkali keluar malam. Dan pada keluar malam itu, Ted Bundy bilang dia pengen cari udara segar. Tapi kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika Ted Bundy keluar malam itu? Ternyata pada saat dia keluar malam itu, itulah momen dia mencari mangsa. Awal dari Ted Bundy disebut sebagai pembunuh berantai. Jadi ternyata setiap malam itu Ted Bundy mencari perempuan untuk dia bunuh. Dan yang lebih sadisnya lagi, sebelum dia bunuh, dia lecehkan perempuan itu terlebih dahulu teman-teman. Dan ketika ketangkap sama polisi, dia mengakui ada 30 perempuan yang dia habisi. Mungkin yang dia bunuh lebih daripada itu. Dan ternyata semua korban memiliki kesamaan teman-teman. Yang pertama, semuanya sama-sama perempuan. Yang kedua, mereka semua berasal dari kalangan menengah atas. Yang ketiga, mereka memiliki penampilan yang kurang lebih sama, yaitu berambut panjang dan belah tengah. Dan yang keempat, mereka sama-sama berkulit putih, dan selanjutnya mereka pada usia anak yang masih kuliah dan setaraf itu. Seperti siapa? Yes, seperti mantannya Ted Bundy atau Stephanie tadi. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi pada kondisi psikologis Ted Bundy sampai dia tega membunuh 30 perempuan yang punya ciri-ciri yang sama seperti ini? Jadi kalau misalkan kita flashback ke belakang teman-teman, jadi yang dilakukan oleh Ted Bundy ini kemungkinan besar berasal dari rasa benci dan dendam yang dia rasakan terhadap mantan pacarnya yang belum disembuhkan. Ini makanya di awal tadi aku bilang pentingnya kita berdamai dengan luka, pentingnya kita memaafkan luka masa lalu, karena jika tidak dimaafkan itu bisa menyakiti diri sendiri atau bisa berpotensi menyakiti orang lain. Kebencian dan rasa dendam yang dirasakan oleh Ted Bundy yang dibiarkan dan tidak diatasi membuat dia terdorong untuk melakukan tindakan kejahatan sampai sebrutal itu. Ini juga terjadi pada beberapa kasus kejahatan yang lain teman-teman, yang bisa kita lihat di fenomena kehidupan kita, di berita banyak sekali kriminal dan sebagainya. Rata-rata disebabkan karena luka atau trauma masa lalu yang tidak disembuhkan, sehingga entah membuat dia membenci dirinya sendiri, membenci kehidupannya, atau membenci orang lain dan juga dunia. Makanya pentingnya jika kamu mungkin ya pernah putus cinta, atau yang pernah ditolak sama seseorang, atau yang pernah disakiti sama seseorang, siapapun itu perasaannya diatasi. Rasa luka, rasa sakit itu hadir bukan untuk diabaikan, tapi untuk disembuhkan. Dengan cara apa? Dengan cara macam-macam, tergantung dari sebabnya itu gimana teman-teman. Setidaknya ketika kita merasa terluka, kita merasa ada rasa sakit di dalam hati akibat beberapa hal,
Itu kita tanya dulu ke diri kita. Kita tanya, kita sadari, oke, aku sekarang sakit hati, pacarku yang mutusin aku ini membuat aku kecewa. Tapi sekarang apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkan luka ini? Karena hidup masih terus harus berjalan, hidup tetap harus dihadapi dengan stresor-stresor yang hadir dalam kehidupan kita. Karena kalau misalkan kita lihat hidup ini dengan cara yang lebih luas lagi, coba deh cek, siapa orang di dunia ini yang gak pernah stres? Siapa orang di dunia ini yang gak pernah punya masalah? Setiap orang pasti punya masalah. Dan kenapa ada yang baik-baik aja atau gak bisa dibilang baik-baik aja sih? Kenapa ada yang tetap bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, dan kenapa ada yang terpuruk dan juga hancur hidupnya? Karena yang penting bukan stresornya atau penyebab stresnya teman-teman, tapi apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi stres. Itu yang akan menentukan perjalanan hidup kita. Ketika Ted Bundy diputusin sama Stefani, di waktu yang sama di belahan dunia lain, ada juga pasti orang yang patah hati di hari itu. Entah karena penolakan, atau dia diputusin juga sama pacarnya, atau sama orang tua, atau tentang pekerjaan dan sebagainya, atau lebih parah daripada ini. Di hari yang sama, itu pasti ada dengan masalah-masalah yang berbeda. Tapi kenapa ada yang survive? Kenapa ada yang malah melampiaskan dalam kejahatan? Kenapa ada yang malah menyakiti diri sendiri? Ini yang membedakan adalah bagaimana cara masing-masingnya dalam menghadapi penyebab yang bikin dia sakit hati, yang bikin dia patah hati. Contoh lagi, di dunia ini banyak sekali anak yang tidak punya keluarga lengkap. Di dunia ini banyak sekali anak yang punya orang tua yang toksik. Tapi kenapa ada anak yang orang tuanya bercerai tapi dia bisa sukses luar biasa dan bisa membantu orang lain atau encourage others? Dia kan sama-sama pernah terluka. Lalu ada juga yang keluarganya broken dengan cerita yang kurang lebih sama, tapi dia hancur hidupnya, semakin terpuruk. Kenapa seperti itu? Bukan stresornya, tapi bagaimana cara menghadapi stres itu sendiri. Nah, itu adalah pelajaran penting yang pengen aku sampaikan di video kali ini, teman-teman. Ingin mengingatkan satu sama lain, aku dan kamu, bahwa kita semua pasti punya stresor yang bikin kita capek, yang bikin kita, aduh ini gimana ya, bisa nggak sih aku menghadapi ini? Kita pasti semua punya dengan hal yang berbeda-beda. Tapi sekarang kita fokuskan. Yuk kita fokuskan ke bagaimana cara mengatasinya daripada berfokus terhadap hal yang bikin kita sedih, yang bikin kita kecewa itu sendiri. Karena kalau kita meratapi perasaan sedih ini, itu nggak akan ada habisnya dan nggak akan ada yang selesai. Justru malah lebih buruk lagi nanti jadinya. Jadi lebih baik daripada kita terpuruk seperti ini dan terus menghabiskan energi kita, kita lebih baik pilih jalan lain, kita cari tahu bagaimana cara mengatasinya dengan jalan yang benar, di jalan yang benar. Jadi itu teman-teman, kesimpulannya yang pertama, kamu perlu mengatasi lukamu. Luka ada bukan untuk diabaikan, tapi untuk diobati. Dengan cara apa? Cari tahu, cari bantuan jika kamu memerlukan. That's fine, itu nggak masalah. Malah justru bagus banget. Kemudian yang kedua, sadari bahwa dalam hidup ini kita perlu berdamai dengan stresor-stresor kita. Kita perlu melihat dengan cara lain. Kalau sebelumnya kita melihat stres ini sebagai suatu hal yang membuat kita down, membuat kita terpuruk dan gak bisa ngapa-ngapain, kita rubah. Stres menurut definisi dari APA atau APA atau kepanjangannya adalah American Psychological Association, menyebutkan bahwa stres ini adalah suatu hal yang harus diperhatikan, diberikan perhatian dan harus ditangani, bukan untuk diabaikan dan bukan untuk diratapi. Gitu. Sehingga akhirnya kalau kita berhasil menangani ini, kita naik ke level selanjutnya, kita jadi lebih kuat. Kemudian ketiga, kita fokus terhadap apa yang kita lakukan, bukan fokus terhadap perasaan kita aja. Buat kita yang muslim, ingat bahwa segala ketetapan yang Allah izinkan itu terjadi, itu yang terbaik buat kita. Meskipun pada saat itu kita nggak tahu itu artinya apa, tapi daripada meratapi apa yang sudah terjadi dan menyalahkan kondisi, menyalahkan diri sendiri, atau bahkan yang parah adalah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik kita cari tahu apa yang harus kita lakukan saat ini dan pelajaran apa yang bisa kita ambil. Jadi itu 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus yang terjadi pada Ted Bundy. Kemudian satu lagi, seperti yang Ted Bundy alami, dia berada dalam keluarga yang kurang ideal, di mana ayahnya tidak diketahui, dengan drama atau kesemrawutan yang ada ketika dia lahir dan dewasa pada saat dia mengetahui. Kamu perlu ingat bahwa kita tidak bisa request terlahir dari orang tua seperti apa.
Jadi please, jangan pernah kamu menyalahkan diri kamu karena berada dalam kondisi keluarga yang seperti itu. Kita nggak bisa request terlahir dari keluarga yang seperti apa. Kita tidak bisa request terlahir dari ibu atau ayah yang gimana memperlakukan kita. Kita tidak bisa request diasuh dengan pola pengasuhan seperti apa. Namun meskipun seperti itu, ingat, kamu punya pilihan untuk memilih jalan yang baik dalam kehidupan kamu. Kamu punya pilihan untuk membuat hidup kamu menjadi bahagia luar biasa. Jangan biarkan kisah itu membingkai kehidupan kamu. Jangan biarkan kisah itu menjadi penghambat kamu. Karena mereka tidak punya daya apa-apa untuk mengganggu atau mengacaukan perjalanan hidup kamu ke depannya. Karena kamu berhak untuk bahagia dengan pilihan baik yang kamu pilih ke depannya nanti. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan bagikan ke teman-teman kamu agar lebih bisa memberikan pelajaran yang lebih luas lagi ke orang-orang yang lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.